Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabbi. Jalannya Masya Allah. Bisa sehat badan. Gitu ya. 83 sih anak tangganya. Udah ngitung tadi? Apa ya? Anak tangganya? Enggak. Yang itu dia mikirinnya sampai bawah enggak ya? Ya Allah. Kan harus harus sehat katanya. Dulu sambil ngecas nih baterainya habis. Jadi oh antum kalau Bu Emma udah pernah kesini kalau nggak salah. Iya. Antum yang baru ya? Ini baru lupa orangnya. Enggak, maksudnya setidaknya pernah ada gambaran bahwa jalanan di bawah itu, di depan itu apa namanya? Curam. Curamnya sih udah tahu curamnya. Ada gambaran. Merah om. Assalamualaikum. Masuk. Gemes. Diculik. Gemes deh. Oh nangis loh. Cok, baru bangun. Nangis. Gemes. Ini sebenarnya lucu banget. Dasar tuh sarang repot. Emang kalau itu kan pakai berdiri lagi nanti. Kalau sini kan duduk. Di jalannya lancar. Pas banget sampai sih jam 11 alhamdulillah. Iya. Waduh. Adanya di saya. Harus sedikit ini apa? Oh, ayo Allah ya. Mampir ke surga dulu. Surga. Makanan surga. Mampir ke surga dulu sebentar. Surganya dunia ya. Ya Allah. Kalau Bu Emma waktu peresmian kesini, Iya. salah sama Bu Dina Cez. Nyetir kan, saya nyetir. Iya, makanya saya bilang kalau Bu Emma pernah kemari, jadi udah ada gambaran yang ngekos. Pas mau pulang terus Oh iya. ada mobil. Takut peruis ya Iya. jalan. Ya Allah ya Rabbi. Tikungannya mana? Tikungannya ada kan jalan sendiri loh. Alhamdulillah ada nih. Udah deh. Oh udah wanti-wanti tikungan dari awal. Iya. Iya, jadi kemarin tuh pernah ada mobil pasir, tapi bukan buat proyek kita di sana. Qadarullah sudah sudah mobilnya berat, muatannya tambah berat kan pasir tuh. Jadi dia pakai mobil double, begitu lewat tekukan terbalik. Allah karim. Macet bukan main. Udah ketutup di tengah. Udah nggak bisa lewat. Akhirnya yang dari sana mundur perlahan satu-satu, yang dari sini juga mundur lewat Rancamaya. Nah, iya ini tembusnya Rancamaya. Bisa, yang Golf itu. Nah, qadarullah dari situlah kejadian bahwa mobil yang lewat sini cuma bisa engkel. Kalau antum lihat tadi di atas ada rumput buat pakan ternak, itu pakai engkel di bawahnya. Nggak boleh pakai mobil double. Gitu Jadi jadi. mana pakan ternak jagung itu? Dari Cianjur. Oh, semalam dia anter. Saya tungguin tuh 10:30 kok belum dikirim. Udah Pak, tapi ini sampai di Sherlock coba. Wah saya bilang, saya nggak kuat deh, mata saya udah ngantuk berat saya bilang. Nanti kalau sudah sampai bongkar aja, nggak usah bangunin anak-anak saya bilang. Santri udah tidur. Dia datang 1:30 kayaknya, dia bongkar, dia taruh situ. Udah pas subuh saya baru buka handphone. Wah oke. Udah minta nomor rekening saya bilang gitu. Itu kalau bawa emang harus banyak itu, kalau enggak kan irit dong, olok ongkos. Oh enggak dari sini-sini gitu Jaging dia, Pak. Oh enggak. Makanya antum jadi saksi bahwa rawatan kita itu emang spesial gitu. Itu tadi rumputnya, terus jagungnya. Sama nanti dicampur dia, konsentrat, ada Yang berdomba ya? Ada berapa? sekarang 300 ekor. Oh, Banyak. Sama asap berapa tuh? Kalau tahun lalu berapa ya asapnya? 40-an lah, 40 ya. 40-an. Nah, makanya kemarin tuh Pak Gun, Dr. Irwan bilang, "Ah, mau main katanya, lihat domba."
Ayo, silakan. Udah belum? Belum. Aduh, Besok meeting kita. Iya. Besok meeting Idul Adha. foto-foto sekalian laporan. Ustaz, gini, bapak kami udah survei. Sudah kami lihat gitu. Lihat. Kemarin Al-Aqsa de Latinos. Oh. Cuma nggak sempat ketemu kita gitu kan. Karena waktu itu lagi ada halal bihalal di SD lah gitu lah istilah terakhir. Terus ya gimana Ustaz? Ya antum datang waktunya bersamaan ana bilang tuh. Ya udah tanpa Ustaz aja. Wah, dia foto-foto, dia keluarin, dia kasih ke grupnya kayak gini nih warna putih nih. Udah ana bilang yang penting kacamata ini riben. riben ada riben juga. Anak pesan nak. Satu. Ada yang riben ada. Ada pesan ya. Udah. Booking dari sini aja. Ada yang kacamata riben gini. Ya, riben. Di sini dibawa ke Asop atau di? Ya kan bawa kasur. Di bawah kasok. Di bawah Biasanya kasok. di mana? Di bawah ya. Di bawah kasok. Oh, Di iya. bawah kasok. Gitu Nanti di ceritanya. sana ini sendiri. Iya, itu kemarin Pak Wagun, Pak Dokter terus Sendiri juga dia. iya kata dia mau lihat katanya. Ya udah foto Anda bilang. Gitu ceritanya makanya ini sedikit sih cerita bahwa RKM tuh Rumah Quran Musyawarah pernah kesini beli. Terus dia juga kan namanya buka, ada teman-teman yang beli entah dari mana, bukan bermaksud membandingkan, tapi kadang-kadang kan beli yang pinggir jalan gitu. Sebenarnya kalau dia bawa dari tempatnya sehat pastinya, anak aku yakin. Cuma kan kalau udah dibawa, ditaruh dengan tenda seadanya, terus pakannya juga berantakan, nggak kayak waktu dia di kandang, pasti bobot nyusut. Nah, begitu kambing kita datang, ternak kita datang, ternak ini diem aja. Loh, kok apa sakit nih katanya. Terus sama ternak kita ditabrak-tabrakin gitu. Wah, jangan gitu. Karena kan kita baru datang bener dari sini. Badannya masih sehat, masih apa. Kita kirim H-2, H-1. Nah, makanya kata si Dimas itu, ya kalau gitu besok-besok udah disahil aja semuanya gitu. Makanya kemarin ada teman-teman medianya ke sini. Numpang foto, bikin konten gitu kan. Nih, ini gininya gitu. Silakan aja saya bilang, nggak apa-apa. Nah kalau Asop kan nggak bikin konten, itu orang yang lihat gitu. Oh iya. Asop itu medianya masih minus. Yes, Reza doang. Dan dia juga nggak kreatif. Cuma gini doang buka. Hebi yang bantuin. Tapi nggak kreatif juga, masya Allah. Iya itu dia makanya Umi. Subscribernya itu lebih ke arah. Itu kemarin Ramadan juga kan, kita sampai ada deg-degan ya. Masya Allah. Kita apa namanya nyiapin buat kalau gaji 900 porsi. Masya Allah. Masya Allah. Iya, 900 porsi Iya, itu iya. kalau buat sahur. Iya. Itikaf itu medsos kita adem-adem aja. Iya. Tapi Gimana kalau kita blow up gitu? Iya, Itu kan iya. karena di blow up sama tahun lalu kita blow up kan. Tahun ini juga kita blow up juga karena gini kita tujuannya kami ya KME itu tujuannya ini loh uang yang dari Muslimin kasih tuh Kelihatan. kami ya Ustadz maksudnya Kelihatan. kan gitu kan mereka Reportingnya. reportingnya buat semata-mata bukan untuk So, buat syiar ya betul. bukan buat ria atau Betul, bagaimana betul, enggak betul. kita Karena nggak ada salah tanggap gitu. Iya. Udah nggak usah fokus aja ibadah, nggak usah ngurusin kayak gitu-gitu. Nah kan nggak bisa kayak gitu ya. Jadi Iya. ya akhirnya balik lagi ke itu. Iya. Ada tuh suara gitu. ada suara yang dari seseorang juga katanya, udah panitia ngapain sibukin ngurusin orang lain untuk nyiapin makan apa itu kan bagian ibadah juga ya Ustadz ya. Betul. Nggak, soalnya mindset sih. Kalau mindset kita adalah satu, kita pelayan. Nah itu Nah, bahwa ada amal yang ternyata kata Rasulullah lebih baik daripada itikaf sebulan lamanya di Masjid Nabawi. Sehingga nanti teman-teman yang bertugas sebagai panitia nggak kecil hati, nggak apa gitu kan? ya nggak iri sama Nggak, yang lain. itu. yang ibadahnya tilawah. Iya, ternyata kata Rasulullah kan di antara hal yang paling beliau cintai, bahkan mengalahkan daripada itikaf di Masjid Nabawi sebulan, sururun tudkhilu ala muslim, memasukkan kebahagiaan di hati saudara muslimnya. Nah, gimana nggak bahagia orang sahur disiapin, nah, kan gitu. Nah, Makanan banyak berlimpah. nah, sisi itunya sih sebenarnya. Itu semua kayak gini-gini nih Ustadz. Iya, makanya. Bukan dari kami. Ya kan gitu. Jadi jangan mereka Tapi bawa. saya datang gratis. Gratis. Masya Allah. Kalau di mana-mana kan daftar. Kita Iya. nggak ada yang bayar. Hmm. Kita gratis. Dulu di mana di masjid yang itu dulu yang Bani Umar ya. Bani Umar. Kita daftar ya dulu ya. Iya, daftar kan di mana-mana Dia daftar.
dapatnya nasi rames. Iya, gitu. iya, Kita iya. nasi kotak walaupun seadanya, tapi Iya. kita kan lihatnya quantity bukan Iya, quality, benar. gitu kan. Quantity kita banyakin ya harga nggak terlalu mahal. Betul, gitu. betul. Jadi alhamdulillah dapat vendornya pada soleh-soleh semua, Ustaz. Harganya nggak terlalu tinggi. Gitu. Tapi itu menurut saya lebih ke arah kalau buat syiar itu tanggung jawab kita. Nah iya kan Ustaz. Adapun musinin bilang gak usah sebutin nama ya nggak ada urusan Jadi, gitu. iya, kan secara general gitu. Iya. Itu sebenarnya ada seseorang yang di akhirnya apa ya kita bilang emang kita seneng ya membuat jamaah puas, bahagia, sampai kita bilang gini, itu tuh gara-gara Ramadan, selama Ramadan tuh Marbot nggak pernah hatam Quran katanya gitu kan. Oh, iya. Terus jadi tahun ini nih kita ritmenya nggak terlalu capek mereka. Terus kita bilang gini, udah selesai belum? Tilawah dulu tilawah. Niatin itikaf, niatin ibadah. Jadi kita saling ngingetin. Ya, tilawah, udah bu, alhamdulillah kita lapor ya kalau sampai nggak satu kali hatam ini. Jadi kita gitu, karena kita udah dicolek sama seseorang yang nggak tujuannya aku nggak ngerti ya Ustaz ya. Maksudnya kan kalau Itu kita tujuannya baik. ya, Cuma maksudnya kan kalau kondisinya kan harus disesuaikan ya. enggak, Gitu kalau kan. kita kan sebagai khodimatul umat gitu. Iya. Iya, ya kan kondisinya harus Ibadah disesuaikan. itu kan nggak hanya melulu ya Ustaz. Enggak, ya. makanya tadi kayak gitu. Eh, Nah kalau kayak gitu kasihan dong yang jadi pelayan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Nah, layanin iya. jutaan orang gimana? Dia pasti morat marit itikaf dia. Iya sampai ini ibu-ibu sampai sibuk katanya. Ya ampun saya sih gini sampai nguatin teman-teman gitu kan. Bu Emma gimana? Aku bilang jangan lupa kita datang ke masjid kita niatin itikaf. Iya. Gitu niatin kita memberikan yang terbaik untuk jamaah. Gitu. Insya Allah nggak akan ini kok nggak akan salah memberikan pahala gitu. Ustazah Eh, ini. kan muridnya ini. Itu sering tercerahkan sama dia udah. Kan saya muridnya Ummu Salma. Ini Masya Ya, Allah, gitu. ada banyak belajar Iya Ustaz, dari jadi Bu itu Emma. sebenarnya apa? Pengurus DKM juga Ustaz? Iya, maksud saya kalau pengurus DKM itu masih tidak satu suara dalam hal syiar, maksud saya jadi lambat gerak kita. Internalnya PR-nya di situ. Iya. Ya kan gitu, maksudnya kita ingin syiar platform media sosial kita. Tetapi pengurus bilang nggak usah. Lah, kalau beliau sendiri sebagai person silakan aja. Nah, betul. Gitu. Setuju saya. Tapi kalau kita sudah maksudnya organisasi, kita ini kumpulan kepengurusan struktural, maka putusan itu diambil kolektif, kolegial betul. gitu. Jadi nggak bisa yang namanya, wah ini menurut hemat saya ya gitu. Ini saya juga so tahu aja Ustaz. Kalau misalnya beliau marah, saya yang maju. Saya memang begitu. Kalau misalnya enggak, maksudnya tujuannya kita nggak semata-mata bukan kita untuk media, enggak, kita untuk memberikan info kepada muslimin. Buktinya sekarang makanan kita nggak ada yang pakai uang kita. Nah ya. itu kan alhamdulillah. Iya kan mereka, Bu saya bawa jeruk, Bu saya bawa kurma, Bu saya ini buat jamaah dari jamaah untuk jamaah. Kita aja cuman yang mengelola, Iya. kita yang merapikan. Itu fore, tuku, Wah, itu Coba. kalau bikin Apa sampai sih? bakso 400 porsi. Rumah gerobaknya dibawa ke situ. oh gerobaknya, iya benar Jam 11 malam, gerobaknya. jadi di asrama tuh dibilangnya kenyang di asrama. Lah kirim ke sini itu saya. Keluarga sini-sini. Masya Allah gitu kan. Jadi kan Iya, karena iya. mereka uang yang kami kasih emang bener sama panitia diberikan kepada jamaah, bukan dari kami gitu. Bu Emma kami kita ngirim nanti tanggal sekian Bu itikaf malam ganjil 400 porsi ya, cukup nggak Bu? Cukup nggak cukup, saya bilang gitu kan. Kalau dulu 300 kita tambahin 100 ya. Kita tambahin yuk 300 masih kurang lah, 400 cukup gitu kan. Iya, tapi Jadi kan saya kumpulin sama teman-teman. Lo mau nggak nambah 100 porsi udah jadi 400. Tahun berikutnya dia kasih, Bu saya ngasih 400 kayak gitu. Iya. Jadi nggak sebenarnya malah efisiensi anggaran dong. Iya nggak sih? Artinya budget yang harusnya keluar untuk dialokasikan sahur di tahun-tahun sebelumnya dengan ada yang musinin ini kan. kamu sini ngasihnya uang Ustaz. Jadi Iya. kami kelola. Ya artinya gini maksudnya, budget yang harus dikeluarkan oleh si pihak ASOF sebagai dana Teralihkan. jadi teralihkan dengan Iya. adanya ini gitu, lebih mudah. Iya, kan emang kami zero kan. Ustaz. Iya. Kalau Ramadan itu kan zero saldo kan. Jadinya ya Ramadan ini jadi kami uang yang ada biasanya sih minggu pertama tuh kita deg-degan dulu nggak ada dana. Udah pasti. Ini gimana? Sabar aja Iya, ya. Tapi yang paling aman mah iftar aja ya. Iftar juga kan?
Kan aqua bukan apa ya, sejenis lah, Nah, mineral mineral. di booking. Iya. Untuk sekian. Enggak, biasanya KMP kita lelang dulu Formal. Ustaz. Oh. Jadi gitu. kalau air mineral kita lelang, jadi dana udah ada uangnya. Ya, Kurma udah ada, snack udah ada, tinggal nasi kotaknya aja. nasi kotak ini yang PR. Jadi Aman lah. Aso berdiri udah berapa tahun kok. sekarang kan Ustaz banyak. Dibilang kemarin itu masih agak sepi Asap Ustaz. Masa? Karena ada Discovery. Oh, maksudnya Ada MLKR, terpecah, iya, terpecah. ada Al-Aqsa, Jamaah ada ada. Bani Umar. Tetap ada lah. Iya makanya kita bilang kan kayak Alfamart Indomaret masing-masing ada. Iya benar. Tetap ada. Ada jamaahnya. Tetap ada. Tetap ada insya Allah. Ada one day kita tuh jam 5:30 tuh kok sepi banget ya, nggak ada jamaah yang datang. Apalagi kalau hujan kan, aduh makanan kita 400 box mau dikemanain? Tuh jamaah datang pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu. Ya kan habis terawih bisa juga dimakan. Jadi kalau itu kalau ada kelebihan kita kirim pesantren mana gitu. Yes, Oh. Siap. gitu. Hotel dicobain dulu dah. Iya tuh. Ya, Ini ntar aku nyobain ini nih. normal. Dong buka dong. Apa? Hah? Bisa. Bisa. Oh jadi tisu. Oh kan kalau di atas susah melakukan. Ini ada gelas. Ini one cup ada. ini, Gula one ya. cup. Iya, Mantap. tadi minta Gula tolong banget. ngobrol sama misis. Iya, gitu. Di sini ada siapa? Yang perempuan ya? Level kuliah. Oh. Lagi kuliah kalau Sabtu. Di Alikmah. Kalau Kalau Sabtu, Bangka. yang kuliah ini ada yang kuliah online juga ada di dalam. Serius di Aldi itu? Iya. Ada yang Alikmah, ada Alikmah yang ini di PPI. Ada Oh macam. jadi pulang ke sini? Belum, tapi kan cuma Sabtu aja. Jumat Sabtu. Ya, kalau Jumatnya online, Sabtunya offline. Oh Pulang. Enggak, Jumatnya online, Sabtunya offline. Harian full, ntar Isya pulang. Nanti Isya pulang. Kayak Ini emang lagi libur ya, kosong. Ya. Lagi pada kuliah. Lagi kuliah. Setelah Jumat Sabtu Terus tuh tadi ada yang izin ke luar biasa kalau Sabtu mereka ke Monas soalnya. Oh, katanya Asap mau kemari katanya. iya. Ya, kemarin kan Ustadz kan, ayo kita DKM Yang gitu enak, kan. yang Cuman itu. waktunya aja susah. Kalau ibu-ibunya kan udah pernah. Udah. Ini nggak bawa bapaknya. Udah ada ini, Saya- sama yang baru ayam betelur. Kita Nah ada ini ayam pakai. betelur juga kita Oh, iya? buat kandang Ya, situ. 10 hari lagi. Oh, jadi udah bisa Sudah mulai bertelur. Oh, Jadi sudah mulai. Kemarin tuh kita beli di sebulan sebelum masuk masa bertelur. Jadi sudah kemarin udah berlatih nih, sudah dapat 50 butir gitu-gitu dari 500 ekor yang kita punya. Jadi makanya ya ini salah satu jenis kegiatan wajibnya, bukan sampingan, kegiatan wajib santri, bahwa mereka adalah santri yang kelak akan jadi dai dengan kedisiplinan ilmu. dan kemampuan. Ilmu gitu. syar'i juga, ilmu tentang survival juga, gitu. Makanya kita ajarin dia. Itu tadi saya lagi ngajarin tentang domba itu kan, saya bilang, nah ini kalau dia begini nih kasih makannya konsentratnya dibanyakin tadi. Makanya saya tangan saya kotor karena habis lagi mau ngambilin konsentrat, saya bilang. Itu saya dikasih tahu. Gitu. Makanya kayak ayam betelur nih, sudah mulai bertelur, saya bilang nggak apa-apa telur kecil-kecil baru kan. Oh iya. Ntar masuk 2 pekan baru dia gede. 500 ekor. 2 ekor. Tenang, nanti kalau mau ada investor saya perbanyak lagi. Lahannya masih luas. Iya. Belum. Cuan bahasa orang. 5.000. 5.000 Dari jurnal yang kami DOC. baca, iya. Enggak, kita Iya DOC. dosen kita. Tapi kita ini jatuhnya udah pulet, jadi bukan dari kecil. Jadi masuk remaja lah, 12-13 pekan. Dirawat ini sebulan, udah mulai bertelur. Gitu. Jadi kalau kita rawatin dari apa ya pitik itu, Tapi anehnya ya nggak ada apa, dia bertelur aja gitu ya. oh enggak, ini memang khas petelur khusus. Ayam petelur. Telur ya. Jadi emang. Jadi dia Berapa kali ya? bisa bertelur dengan cara dikasih makan. Jadi ibarat dia pelor, kita pernah bedah di dalamnya, itu sudah ada sel telur di dalamnya. Nah yang membuat dia gede itu dikasih makan. Jadi ntar keluar satu, keluar gitu. Jadi kayak kita lagi main apa gitu. Tapi memang ini rekayasa genetikal. Artinya
ayam Nggak ini kayak ayam kampung gitu ya. kalaupun Bosan. sudah ada ininya makan khusus Pak pabrik. Enggak dari Sirat. apa ya nggak tahu. Pokoknya dia udah di mix gitu. Jadi kalau seandainya kita tukar makanannya aja, dia ngambek, telurnya jadi kecil. Oh, iya, Nah, iya. gitu. Ya, kalau udah itu ya udah itu aja. Gitu. Tadi pas turun tuh, pas belok kan sebelah kanan tuh kan gudang pakan. Nah itu kita kasih pakan. Hmm. Pokoknya ya gitulah. Jadi anak-anak santri yang ini. Ya mereka yang Ada mereka. berapa? Kalau santri itu kan, yang besar dewasa 10. ya kalau yang santri hari-hari pulang pergi 65 Banyak. banyak. Yang kesini Heeh, sampai 65. sore. Iya. Di luar santri Asof ya. Kalau itu kan santri enggak ke sini. Oh iya. Iya. Nah, maksudnya kalau sini kan gratis Iya, kalau iya. ya. Udah itu si spanduk udah dipasang. Iya, terus saya bilang warnanya nggak salah itu. Catching banget tapi nggak apa-apa. Pinky banget terus. Spanduk, TPA. Ini biar ini apa tuh? Iya, langsung bagus banget itu warnanya eye catching gitu bang. Pokoknya Warna sekarang anak-anak. saya diemin aja, maksudnya mereka mau apa, takutnya kalau kita berhentikan maksudnya kreativitas mereka nanti kan Iya. merasa tidak dihargai. Iya. Jadi kan pas udah jadi spanduk, jadi bukan dalam bentuk ini apa minta ACC enggak, udah jadi spanduk. Ya, ini misalnya. Ayo, enggak. Ya udah saya bilang Enggak, bagus kok, aku setuju. Biar kan Bisa ngasih kebun nih. Kan? Hah? Hasil kebun. Iya, pisang ya. Iya. Jadi pas Kalau kita ngeliat gini, oh jadinya udah kelihatan gitu TPA. ya udah. Jadi PR kita kan gimana caranya banyakin ya, duit di asol. Kita Visual. fasilitas, fasilitas kan lantai 3 udah juga udah ada. oh yang kemarin membran ya? Iya, gitu. Maksudnya pengen pagi udah ada tambahan skat kan kita yang tinggi tuh. Iya. Kayak kan kemarin aku mintanya buat TPA kan biar ada skat. Jadi gantinya kemarin siapa? Bu siapa? Yang tua? Bu Erna. Bu Erna. Karena Ya Bu Erna karena ibunya stadium 4, udah stadium lanjut, ngeri. Kemarin sering bolak-balik rumah sakit Fatmawati. Kalau- Gantinya siapa? Masih Ummu Safa aja udah. sebetulnya harus juga udah bisa. Oh Hafsa udah bisa. Ya, cuma dia masih belum. Karena masih sibuk kuliah ya. Bisa dia bisa sih ya kalau dia. Bagus dong. Tapi ya sudah biarin aja saya sih. Oh. Ya udah, biarin aja paling dia tektokan kalau bendahara aja. Gimana pisangnya? Manis? Enggak. Oh iya, manis ya? Bu? Mantap. Pisang ini. Apa? Pohon-pohon duren apa di atas mah sayang Pisang banget. kuli ya ini ya. Ya, Si lama duren mah ya. duren akhir tahun. Tahunan ya. Akhir tahun. Habis kan ada berapa? Desember, Januari. Pokoknya asal itu Berbuah akhir Februari habis Februari. kalian ambon banyak banget. Sama saya mau dong, tapi kan nggak sini-sini kan. Ya udah deh, saya bilang deh makannya. Gitu, jadi makanya Pak Yusuf masih terus pembangunan kita. Ini tuh tukang kemarin udah pulang, saya suruh datang lagi sana, belum tuh, kolam belum selesai, kandang belum selesai, saya bilang gitu kan, kandang kami sampai belakang ada. Kalau kolam buat apa itu? Kalau ini kolam ikan, Oh, kolam. ikan. Nah di itu juga komersil enggak ya? Kalau di komersil kita pengennya kolam ini aja, apa namanya kolam, Itu rame kayak gitu kali ya. oh itu di bawah ada, di bawah Oh, ada ya? kolam, di bawah kandang ayam ada di situ, ada. Kita punya 9 kolam. Enggak, maksudnya kayak kolam lele itu kita pakai kolam terpal aja maunya. Jadi dia Mau portable. ditarik, Ya. panen gitu ya. Portable jadinya. Jadi kita nggak, maksudnya lahan selagi belum kita fungsikan yang sifatnya permanen ya di situ. Kemarin kita mau buat di sini di belakang nih di bawah pohon kelapa itu. Itu. Ini Nah, ada itu kan berapa jadinya asrama hektar santri itu, 1 Ya, bisa. hektar Lumayan 1 hektar. Kemarin nggak kurang gitu. gitu. Nah itu nantinya di situ jadi asrama santri putri. Oh. Ini singgah kalau ada tamu apa. Karena ini udah sering bocor jadi kurang nyaman gitu. Ya, karena kan rumah existing ini. Oh, ini existing awal ya. Ya ini makanya saya nggak bongkar sengaja. Itu wakifnya kalau kesini ngelihat masih penuh kenangan lah. Gitu. Udah meninggal beberapa hari yang lalu. Siapa ya? Wakifnya meninggal 1 pekan lalu. 1 pekan lalu meninggal. Itu makanya makamnya lagi dirapihin karena kemarin sempat kena air longsor gitu. Gitu.
Lagi menikmati angin surga. Ya, Pahala zariahnya. udah jadinya lagi jalan terus. AC surga ya, terus jalan. Padahal ini valuasinya juga lumayan. Gitu. Kalau Jalannya ini yang sudah lahannya ya. nah, ini kan sebelah perumahan Pakuan Hills. Oh. Jadi perumahan Pakuan. Pakuan Hills itu Hmm. ini bagian yang teras sharingnya itu dulu milik sini. Nah, Jual. dijual di bawah pohon bambu itu dulu ada jembatan karena sudah dimiliki dia minta dibongkar, ya udah akhirnya dibongkar sama si wakil. Nah begitu tahu ini nggak keurus, Pakuan tuh mau beli ini, nah, cuma sama wakil bilang nggak, saya mau jual ke Allah aja. Nah itu yang waktu kita tantangan itu ibu-ibu temennya Noki Oh, temannya Pak Pak Noki. Noki. Pak Noki main di sini ya? sini waktu takziah gitu. Oh rumahnya di sini. Enggak, Kan takziah di makamnya Makamnya di sini. Oh sini. makamnya di sini. Oh. ada pengecualian dari lahan wakaf yang memang keluarga minta. Saya bilang nggak apa-apa, nggak ada masalah buat makan. Dan nanti santri juga. Saya bilang sebenarnya tanpa didoain secara khusus pun argo pahalanya Iya. jalan terus, saya bilang gitu. Nah sekarang lagi nikmatin nih kan Iya, gitu. luar biasa. Kalau 65 anak gratis, Iya. gitu kan? Ya Ustaz, pahala Ustaz, wala umrah. Masya Allah. Gitu makanya bukan ini kemarin izin saya mengingatkan tuh bukan apa, karena ini udah mulai bocor yang ini kan, bisa bilang apa kita bangun gitu. Tapi kemarin tuh sebenarnya kolam lele sudah saya pengen buat, ada jamaah dari Tangerang ini ya, Karawaci ya, rencananya mau mulai. Terus dia bilang setelah survei ada orangnya datang yang ahli lelenya, nggak cocok Ustadz, kenapa? pH airnya nggak pas gitu. Akhirnya saya nggak jadi bukan biar bukan lele kuat kemana aja. Wah, jadi kalau dia mau ngejar, nah itu ada standarnya. Kan dia kolam terpal beda. Oh. Kalau di kolam bebas Harus dingin aja. kali ya Pak? Enggak, justru dia harus anget Oh. airnya. Nah air di sini terlalu dingin, gitu. Kayaknya nggak pas. Itu makanya kemarin pas banget habis Atau cari aja sekalian apa yang cocok gitu. main pedal. Oh, kalau apanya? Ini airnya. Ikan apa jenisnya? Oh kalau ini jenis yang cocok ikan nila sama apa namanya? Jelang segala ini ya. Patin. Patin tuh kita punya, ada yang udah segede gini. Satu ini. Dijual. Oh. Ini kok dijual? Nah, ini maksudnya Sama warga kemarin sih udah beberapa ya datang beli gitu. Misalkan kan karena harganya juga pasaran. Udah, jangan. ya misalkan pasal 30, kita jual 25 gitu-gitu. Peletnya ternyata mahal. Atau kalau dikasih pelet biarin aja begitu. Kalau gede sendiri gitu. Ini Nggak bisa. ini Pak Yusuf, kita nggak bisa ngejar angka Berat angka badannya pertumbuhan. nggak- Betul. Sekarang kalau kita mau buat, kita cetak sekilo isi 6, isi 4, isi 8, itu nggak bisa. Kalau dengan situasi alam itu nggak bisa. Oh. Karena kita harus ngejar, berkejaran dengan waktu kan. Iya. Kapan masa panen, kapan masa sebar. Nah, Hmm. jadi kalau kita biarin di alam terbuka aja, nggak cocok. Kalau buat usaha, Usaha nggak? kecuali laut, Allah yang kasih langsung. Kalau itu baru. Cuma ada ilmunya lah semua lah. Heeh. Kayak gitu. Ya saya juga nggak tahu ya. Saya juga syariah, tapi maksud saya karena senang baca jurnal, saya baca-baca, terus ketemu kawan gini-gini, akhirnya ya memang lahan ini nggak cocok buat bangun rumah sakit, juga nggak cocok, buat bangun apa nggak cocok. Ya buat bangun kandang cocoknya. Hmm. Dan kan Itu ada kali sebelahnya kan? kali. Ah, Jadi- suara kali. Kan. Jadi air dari kali kita belokin, Hmm. keluarin lagi ke kali. Hmm. Gitu. Jadi dia cuma lewat aja buat ikan kolam. Hmm. Di atasnya, di bawahnya lele, di atasnya kandang ayam. Nah di sebelah sananya kolam yang tadi nila sama patin. Itu aja, makanya kalau lele udah disurvei TDS, airnya wah terlalu dingin kata dia. Lele lambat kalau terlalu dingin, dia butuhnya hangat. Saya udah mau tebar berapa ratus ribu kemarin bibit. Oh, saya pikir lele itu kan Nggak itu bisa. ya apa? Tahan. Tahan Kayak ya. ikan sapu-sapu. Nah, Iya. enggak. Makanya di toilet aja kan itu tambah gede katanya. Nah, justru Di kalau di toilet gelonteng, itu, di gelonteng itu. kalau di gelonteng itu karena kan feses tuh sifatnya panas. Makanya kenapa ada uap gas kan? Oh. Karena panas. Gitu. Oh. Makanya kenapa Nggak dia bisa mati hidup di ya. situ nggak mati. Bahkan di balong-balong, di Garut, di apa kan gitu. Karena dia maaf, tinja itu panas sifatnya. Nah, ini kan kita kasih makannya pelet ya. Jadi dia bukan dia tinja. Jadi nggak bisa katanya. Udah disurvei sini kemarin. Itu makanya
ya lahan yang ada buat apa gitu kan, saya pikir begitu. Itulah kemarin dilalahnya saya lagi main pedal tuh, udah jadi nih Ihsan nih, saya bilang gitu kan. Pedal di mana? Pokoknya dari sekarang variasi namanya. Padel, oh bukan. Padel. Oh, Bukan Monark apa namanya? Yang punya Dini. Dini, kan saya lewat tuh, lewat situ lah. Udah jadi nih gitu. Oke, saya videoin, saya kasih Pak Diki kan. Udah jadi nih bos, saya bilang gitu. Udah Ustaz. Apa dia nggak lapor? Nggak lapor, jadi cuma saya pas lewat saya videoin, saya bilang cakep nih warna nih, saya bilang gitu. Udah Ustaz gitu. Nggak tahu udah beroperasi katanya kan. Udah normal. Udah normal. Sejak kapan ini maksudnya, dari mulai dia selesai memang bangun, kan dia kan bangun Bu tuh ngecat lagi apa kan gitu. Sebenarnya dia tuh masih ada proses NCU tuh. NCU apa? Medical apa kan NCU? Oh, yang cuci darah tuh. Oh, oke. Nah kan pindah Hemodialisis. Ade. Nah dia kan sebelumnya di luar, dia lagi masuk ke dalam. Nah apakah itu selesai sekarang aku nggak tahu. Nah, cuma secara keseluruhan tuh udah normal. Udah selesai, termasuk udah selesai. pembayaran ke IMC sudah. Nah, pembayaran ke IMC itu ada sebenarnya sudah selesai, cuma ada ditahan jaga-jaga kalau ada urusan masalah teksis gitu. Jadi kadang-kadang kan dipanggil tuh. Ini ada tagihan nih dari ini kok belum beres, di situ tuh dijagainnya tuh. Gitu. Itu sih wajar lah ya gitu. Nah, tapi sekolah yang stikersnya di depan masih? Sekolah itu masih. Nah, sekarang Ana jadi rektornya? Rektor, bagian ngebantuin deh di situ. Dosen juga. Pak Rahmat kemarin ya? Siapa namanya? Rahmat Salam. Bukannya Pak Rahmat yang kemarin rektornya, siapa yang Rahmat Salam. Iya, yang di Sampiran kan? Bukan dia. Oh iya, itu Rahmat Salam. Bener. Iya, cuma udah enggak. Oh, udah enggak. Oh, udah. Makanya Ana nggak tahu tuh pas nanti. Jadi nih. Jadi mungkin ini ya mau nasihat juga buat dari Ustaz ya. Ya Ana punya kekurangan segala macam lah ya. Satu itu, yang kedua Ana itu juga berpikir gini, yang seharusnya tuh tidak berjalan sesuai dengan mestinya kan gitu. Apanya? Harusnya kan sudah yang Ustaz bilang itu kan kalau ada transaksi segala macam kan sudah tahu sama tahu lah kira-kira gitu ya. Kan salahnya tuh kita tuh tidak menggunakan secara hitam atas putih lah gitu ya dengan sini. Anak pun juga kondisi yang tertekan itu Ustaz. Maksudnya gimana? Nah, ini apa udah aja apa sholat dulu atau kita lanjut dulu? Azan break dulu dah biar anak-anak itu nanti. Oh, ya udah. Terusin dulu ya bentar ya Ustaz. Iya. Jadi gini ya, mau klarifikasi, yang kedua Ana mau bantuin. Terus terang kesini juga Ana mau lihat mungkin ada kebutuhan apa yang tadi ya, yang Ana juga nyampein lagi nih ke dia nih, gitu loh. Karena terus terang dari awal itu sudah Ana ingatkan ke kakaknya sendiri, ke Bu Ani namanya, anak-anaknya, itu ya. Jadi kondisinya saat ini bukan jadi aib ya, tapi Ana sebagai apa adanya lah gitu ya. Jadi Ana tuh sholat dulu tuh menjadi kata tanda kutip itu difitnah. Jadi ada dulu temannya anak itu kan tiganya Erik ya, Ican. Dia mengevaluasi tuh rumah sakit ya, ditolak tuh sama bapaknya waktu masih hidup, gitu ya. Setelah meninggal dipanggil lagi tuh di situ si konsultan itu, gitu ya. Nah konsultan itu langsung aja memfitnah saya tuh anak itu seolah-olah ada kelalaian 400 juta sehari, sebulan, 400 juta sebulan. Nah, itu udah berapa bulan itu gini-gini ya. Padahal kan nggak ngerti itu si konsultan karena belum pernah ngaudit atau akses yang namanya rumah sakit. Kan di situ ada biaya umum, biaya BPJS ya. Nah itu ada selisihnya tuh Ustaz. Nah selisihnya itu ya antara BPJS dengan yang umum itu 400 jutaan sih memang. Tapi BPJS nggak bisa kita set up karena sudah sudah kita nagih segini, sudah ada patternnya kan gitu ya. Jadi seolah-olah saya melakukan cheating, bayangin. Cuma anehnya kok nggak dipanggil? Harusnya ada klarifikasi dong. Nah berarti ada tanda kutip tuh Ustaz. Jadi mau menyingkirkan Ana dari
apa sih namanya komunikasi ya antara saya ada dengan IMC itu sendiri. Jadi digeser lah. Oh, anak-anak itu insya Allah ya tuh seolah-olah tuh baik gitu, tapi di belakang tuh luar biasa gitu ya. Nah, digeser lah tuh anak. Nah kemudian si konsultan itu ya karena nggak ngerti, dia tuh mau fitnah macam-macam gitu ya. Satu itu. Padahal nggak ada yang namanya sesuatu yang sifatnya cheating apa segala macam. Itu terjadi memang karena kesalahan internal sendiri, Ustaz. Jadi kalau tugas anak kan gini, memfasilitasi si IMC dengan grup untuk banking. Dulu kan ada banking tuh, karena berhasil tuh dapat 115 miliar tuh dari BSB ya, Bank Syariah Bukopin. Jadilah tuh bangun. Nah, karena ada masalah warga, terhentilah kan gitu ya. Waktu itu. Ya, terhentilah. Sudah gitu ya. Nah kemudian anak dulu di Waterindo digeser lah, udah kamu masuk dan bantuin tuh IMC, bapak IMC dulu ya, bantuin IMC. Nah setelah bantuin IMC, alhamdulillah tuh gerilya tuh anak tuh ke warga, dapatlah satu manhaj kita gitu ya. Kemudian tuh RT di situ, nah jelasin, akhirnya ujung-ujungnya udah second lah, second. Dengan kondisi bahwa ini harus diatur dan segala macam. Nah, udah atur tuh semua. Jadi warga harus setuju lagi. Nah, dulu kan bank berhenti karena ada masalah izin kan dimasalahkan. Nah, akhirnya sudah selesai, second segala macam, bank cair lagi tuh. Normal lagi jalan. Dari 115 tambah lagi. Kan dulu 80. Gitu. Ya kan. Totalinya 115. Ya. Jadi tahap saat 67 itu berhenti dulu. Okay. Nah, setelah berjalan lagi itu cair lagi tuh, jadi genap tuh 70% dari 115 kan. Bank itu mendanai 70%-an lah. Nah, udah selesai Covid. Nah, jadi udah cair tuh Covid, berhenti lagi gitu. Nah, si ownernya nggak kuat tuh ceritanya. Nah, nggak kuatnya kenapa? Karena bayar per bulannya itu yang harusnya sudah selesai tuh gara-gara terhenti lama sama warga ya di stop. Itu kurang lebih 700 juta sebulan. Jangan udah nahan terus 2 tahun. Ini udah masuk ke tahun ketiga, jadi udah harus bayar bunga gitu ya. 700 juta, akhirnya kesedot lah uang operasional. Dana operasional yang dari rutin itu kesedot, harusnya kan nggak boleh. Kalau bangunan ya untuk operasional kan gitu. Nah kesedotlah ke sini, yang akhirnya jadi negatif cash flow di situ kan. Sebelum nggak bisa nih jual di mana bantuin ini, ada yang akhirnya kan ribut tuh keluarga tuh ya kan. Nah udah ribut, akhirnya ya udah sok kamu beresin dulu stikes kan, udah ganti stikes jadi universitas, ini dijual aja gitu kan, dijual. Nah, kan logika ya saat kalau saya dituduh di keuangan masa silam, kok saya di keuangan lagi sih di stikes, kok saya suruh ngurusin dana lagi, suruh megang keuangan segala macam. Stikes ini Di stikes dan sekarang universitas. Sampai sekarang antum ngurusin. Iya, saya di keuangan saya. Itu udah mau keluar sebenarnya, cuma gimana ya gitu. Kalau saya keluar tuh insya Allah jadi ada tali yang terputus itu Ustaz. Jadi bisa bahaya juga kan buat ini. Jadi sebenarnya saya tuh mau berontak gitu ya. Itu jangan mau keluar, saya mau keluar gitu. Nah, dia nggak boleh, mamanya juga nggak boleh. Tahan, sabar terus sabar gitu. Yang pertama fitnahan itu luar biasa tuh karena jadi itu yang kedua juga akhirnya dizolimi secara inilah, saya digeser tanpa ada ini ya, dan akhirnya si konsultan itu yang men-take over yang tidak paham, akhirnya dia kejebak sendiri ya. Nah pada saat itu harusnya konsultan yang menawarkan, mengevaluasi dong, harusnya rumah saya nilai sekian kan gitu ya. Ini enggak, jadi anak sendiri yang cari KJPP nilai
per meter sekian rupiahnya aku sendiri dapatkan 15 juta per meter kali jumlah lahan segala macam kan gitu ya. Nah kalau dia konsultan yang benar carilah jangan dari nilai jual tanah dong, tapi dari valuasi dong kan gitu ya. Appraisal lah. Appraisal kan ini enggak. Jadi emang nggak paham lah tuh anak-anak bertiga ini. Jadi akhirnya dia menurut anak itu dia menzolim saya sampai saya sujud sama Allah, ya Allah kau maha mengetahui segala sesuatu saya. Mohon keadilan ya Allah, kau maha adil. Udah gitu aja. Berarti si konsultannya nih yang itu antum atau anak-anaknya Bu Ani? Anaknya itu berarti ponakan antum? Enggak, iya ponakan anak juga nggak paham dan dia kayaknya nggak suka kan dia kesan. Dia kan Nasrani si bertiga itu. Kecuali Bu Ani, nah Bu Ani itu udah kesetir sama anak ini, di bertiga ini saat itu. Jadi terkondisikan tuh emaknya sama anak ini gitu. Nah, antum masih bertahan di situ. Sudah mau keluar. Kenapa masih bertahan? Banyak karena ada si ini yang masih harus dibayar bulanan. Gitu. Jadi sebenarnya mau keluar, udah buat surat resign segala macam. Ditahan, terus dipanggil sama bu rektornya kan, rektor panggil, udah kamu gini aja gini. Oh ibu sekarang bukan Pak Rahmat. Bu Royani. Jadi karena tuh situ jadi kabiro gitu, kabiro keuangan. Nah sebenarnya kan sebelum warek itu apa sih di atas itu kan ketua waket dulu waket waktu stikes. Ada dulu belum S2 nggak boleh jadi warek, jadi di kabiro dulu. Nah, saya udah S2, udah aku nggak mau naik aja, udah tetap aja saya mau keluar kok gitu ya. Kalau saya makin dalam kan bahaya posisinya kan. Udah bilang ke dia gimana siapa ini ada lahan mertua kan yang kosong gitu ya, yang udah digarap jadi bangun aja perumahan lah segala macam. Nah ini lagi proses ini gitu, cuma ya qadarullah gitu Ustaz. Jadi kondisi yang dulu pernah sampaikan nih, kenal dengan Pak Diki itu melalui Ustadz loh saya bilang. Jelas banget. Nah, terus yang kedua saya tuh dipanggil ke DKM, ini ruangannya banyak nih. Itu dipanggil, saya ditanyain kenapa tuh rumah sakit ngedrop. Gitu kan. Kebetulan Ustadz ada kenalan. Dikenalin nggak, diketemukan lah besoknya tuh apa ya Ustadz? Ya, besoknya. Di Sampiren gitu kan. Nah saat itu kejadian dan itu sempat Pak Diki mau mengundurkan diri. Sampai saya datang ke pesantren kan, nelfon apa sejaman lebih kan, gitu sampai Pak Diki tolong deh, kalau memang kan Bu Ani maunya 200 miliar langsung dibuka, kan nggak ada uang yang bisa kan, Pak Diki nanti dicicil aja gini, nanti saya bilang ke Bu Ani dicicil kan, nah alhamdulillah tuh akhirnya tersampaikan, nah saya nego lagi Bu Ani juga akhirnya oke. Nah berjalan lah ke sana ke ketemuan lah gitu ya, saya nggak diajak loh laki. Nggak diajak sama sekali, jadi tidak pernah dilibatkan. Nggak pernah dilibatkan, Ustaz. Jadi sampai ya, Ustaz mungkin mikir ya, wah Pak Yusuf nih dapat sesuatu deh, sama sekali demi Allah. Bahkan saya tuh kan dijanjikan ya, dulu kan jadi dirut Waterindo ya, dirut Waterindo, dirut Gramet gitu ya, di hotel bapak itu. Ditendang tuh satu-satu, Om keluar ya Om ya, yaudah saya nggak apa-apa ridho, cuma mobil kan saya masih ada sangkutan gitu ya, tolong beresin ya, ya nanti bapak nanti saya advance saya beresin aja gitu, oke. Terus kagak dibayar, ya Allah. Akhirnya anak belangsak kan cari pinjaman sana sini, adalah orang yang baik hati itu nggak dibungain, dibayarin berapa stok butuhnya sekian dibayarin, terus dari KB nih saya kasih ke dia, simpan aja. Antum pegang sendiri. Masa Allah demi Allah saya nggak ada. Iya maksudnya artinya nggak ditahan sama si itu tadi. Nggak ditahan, jadi pas besoknya bulan berikutnya kan harus bayar bunga tuh, ya kan, ya kan mobil perusahaan. Iya. Kan dulu kan dikasih lah ke ini ya kan. Nah begitu udah dikasih harusnya kan udah dilunasin dong, udah di exit itu juga ini ya. Nah itu satu kurang 500 juta. Jadi anak cari pinjaman ya ke ini, akhirnya ada
nalangin tadi. gitu. Sampai sekarang masih ada utang itu belum selesai. Tapi Pak Diki nggak ada kontak ke antum, ngasih tahu nggak ada? Nggak ada, aku nggak ngasih tahu. Ini kan aib punya saya Nggak, maksudnya sendiri. nggak, Pak Diki sendiri nggak kasih obrolan ke antum bahwa Yusuf nih kita mau ini ketemuan Bu Ani, nggak gitu? Dia ngasih tahu. Nah. Dan Pak Diki juga karena dia juga nggak ngasih tahu. Dia pikir Pak Diki sama saya belum Bu Ani itu keluarga. Ya emang keluarga. Jadi maksudnya bukan keluarga, artinya nggak ada apa-apa gitu. Karena kan Bu Ani kan manis banget, baik banget itu orang semua gitu. Ya makanya si Pak Diki juga sedikit banyak jadi tahu kan. Oh, Bu Ani belum kontak Ustadz gitu. Pak Diki bilang, Ya. belum saya bilang gitu. Oh gitu, terus saya sampein deh, kata dia kan. Ya. Makanya kalau keluarga Tangerang ini sama saya orang safar udah ke Mesir, Palestina, Yordan, Uzbek, umroh tuh saya pembimbingnya gitu. Jadi sama saya tuh kan beliau punya pesantren Ar-Rahmah kan. Iya. Sekolah itu. Ya itu Pak Haji sampai bilang gini, udahlah Ustaz jadi kiainya di sini. Wallahi ini demi Allah gitu. Saya bilang saya ada amanah di Bogor, saya bilang gitu kan. Nah, kemudian akhirnya yang saya tahu kalau nggak salah sekarang kalau tidak salah Dewan Penasehatnya Habib Ges. Kalau nggak salah saya nggak tahu selanjutnya. Itu kan bangunannya keren banget segala. Iya. Itu awal-awal gitu, makanya saya ngobrol kan satu kampung sama mertua saya Kebumen, keluarga ini Bu Siti juga. Nah itu karena kedekatan itu juga, makanya saya panggil Diki tuh Bang aja, Bang gitu. Saya nggak bilang Pak Dirut, enggak. Saya bilang Bang, termasuk kan waktu habis ngobrol di atas, saya bilang gini, dia lagi mau ke Banten, yang Sariasi ke-7 apa? Bang, saya telepon. Bisa Set, yang ini ada jamaah gini-gini kan Anda bilangnya kan. Oh iya siap. Tadi rembukin keluarga. Jadi emang sama saya itu udah kayak gini. Makanya kaget dia. Makanya loh, Ustaz belum dikasih tahu Bu Ani? Belum. Saya bilang gitu. Oh gitu, udah beroperasi katanya. Nah, makanya saya bilang, wah ini perlu diingatkan saya bilang gitu. Iya, itu Ustaz. Jadi sekarang Yusuf, jadi ya inisiatifnya itu saya juga kaget. Pas tadi ngapain? Oh apa Yusuf tadi aku dapat kabar gitu ya. Iya, gimana? Iya, udah. Iya, Pak Diki yang ngasih. Saya nggak Bang aja kan, rumahnya di Kemang sini. Soalnya wajar, saya apa ya beranggapan siapapun menyangka kok saya tuh kok seperti zolim gitu ya. Saya sih mau perjuangkan di dalam itu masalah sampai saya dituduh segala macam. Sampai sempat itu bilang aja ke Bang Erik gini, bilang Bang Erik gimana? Ini butuh Ustaz. Saya bilang, yaudah kita kasih itu aja, kasih kambing aja apa, sapi aja, biji atau kurban saat itu ya. Ya Allah, masa sih kasih kayak begitu saya bilang. Itu mau ada bangunan saya bilang gini. Ya kebagian Bang, jadi putar-putar gitu. Diputar-putar. Dipimpong. Dan ujung-ujungnya tadi, oh karakternya begitu, buat anak sendiri aja, yang masih ada darah itu digituin. Itu satu. Yang kedua saat, nih demi Allah, sebenarnya kalau nggak ada darah tuh, udah aku su tuh dia tuh. Anak tuh ada dulu jual mobil, ya 200 juta aku cemplungin tuh ke Gramet, ke perusahaan untuk bayar gaji, nambahin bayar gaji. Masih ada kan karena kakak Ivan itu kan juga kan masih ada, masih belum ini kan, jadi nggak ditagih-tagih itu kan gitu. Tiba-tiba dalam keuangan tuh hilang. Iya. Harusnya kan ada klarifikasi kan. Itu luar biasa gitu. Jadi ini sesuatu yang kita break sholat dulu kali ya, karena Ustaz gini, Ustaz nanya, emang sudah ngerasa ngeluarin uang? orang keuangan ya? Ya Allah. Tapi Pak Dikinya negor si Bang Ican itu WA atau langsung? Langsung. Kan nomor WA ya, ke Pak Diki ya? Enggak, iya. Yang lalu ya? Iya, kan. Makanya. Oh, ditelepon langsung sama Pak Diki? Iya, mungkin pas terakhir WA tuh. Nah, anak kan di sini udah berapa minggu yang lalu kan. Dokter Dokter ya, alhamdulillah. luar biasa. Tapi nggak bisa ngajar di Stikes saya. Di Unif sekarang udah ganti. Oh iya, udah Unif nih. Universitas. Nah, ilmunya kan nggak sama, nggak linear. Saya kan ekonomi syariah. Ada ekonomi tapi MR sama pajak. Oh. Manajemen retail sama pajak. Luar biasa. Ini wanita hebat yang membersami saya.
Saya sebelum LC saya bilang kemarin, makasih sudah bersama sebelum LC, S2, S3 saya bilang gitu. Insyaallah Ini ini. kan mau lanjut lagi dah. Harus Dia cemburu S3, tapi kan aku keluar nggak enak sih. lanjut dah, lain lagi ceritanya. Ilmu kan belajar, bukan masalah di mananya. Iya harus ini kan beasiswa ya, kalau enggak Lanjut. Oh ya. S3. Saudi besar buka besar buat dosen. Wema, boleh percaya boleh enggak? Saya baru selesai naik mobil, apa katanya? Abi lanjut lagi S3 yang lain. Wika ya, Ustaz. Gimana Wika? Ustaz, apa katanya? Abi harus lanjut lagi katanya, ambil ilmu yang lain lagi. Siap, semoga masih kuat otaknya. Saya langsung Jadi bilang. berapa tahun? Kemarin 3,5 lah hitungannya. Luar biasa. Itu support istri tiap pagi. Waduh, dia Ya nggak Bang? Sholat. katanya Bi ke Pekalongan, ayo karena kan sampel kita di sana penelitiannya. Iya. Nah, gitu. Iya, telat. Jadi gitu ya, udah Pak Diki langsung telepon ya. Nelfon, makanya nih orang keuangan ini. si Rizal, Siapa namanya? Rizal ini. Rizal ini ganti Nantum bukan? Jadi Oh, gitu. holding, aku kan di kampus. Oh, iya. Dia tuh, I see. udah aku direct nama di root di situ, tapi yang ngelola anaknya kan, kalau udah apa kan anak kena. Iya Jadi dong, ya, pernah lah. ya udah, aku nggak apa-apa deh. Jadi, nah itu bodohnya anak tuh gitu saat jadi nggak berani tegas kencang gitu ke wanita. Fight tuh. gitu ya. Nggak berani fight. Saya khawatir itu kan keluarga ntar ketemu lagi, ya hilang uang, istilahnya masih bisa inilah, bisa ngadu sama Allah aja dan gitu. Iya. Ini kan dia Rizal. Pak Diki, iya disebut nanya makanya kalau kemudian Nanti, Ani izin foto deh, sekarang izin hah? Bang Dikinya Ani kasih tahu. Rizal Yang jawaban Anda mana? ini Heeh. ngerasa ngeluarin nggak? Oh iya itu. Ustadz Fardi, Ustaz Fardi siapa? nggak tahu dia salah ini, Oh gitu. kan? Karena jelasin ke Oh dia. ini, oh ini yang dahulu ingatkan. Semua Bu Ani punya kebijaksanaan hal ini. Tapi tidak serius anggapinya. Makanya kesan jadi negatif kan. Bang Ican. Mari kita dari siapa aku tanya. Iya. Karena kan ya kalau udah begini kan kebuka ya. Jadi Iya. anak kan nggak membuka aib lah Iya istilahnya. gitu ya. enggak antum enggak salah lah. Artinya kan antum lagi beberin yang ya apa faktanya lah gitu. Itu Ustaz. Jadi Iya. ya nggak salah Ustadz Iya. nyangka anak kayak gimana, nggak salah karena memang belum tahu kan. Belum. Gitu. Maksudnya makanya Anda tanya dulu kan kemarin, maksudnya gimana Pak? Gitu kan. Ya udah kalau ya udah enggak kan kemarin kan antum akreditasi. Anda nggak bilang aja, Anda baru kemarin. Waktu antum bilang 25, oh udah selesai sidang. Anda kemarin sore sidang baru selesai. Oh baru selesai. Baru selesai, makanya tadi baru ya sebelum maghrib udah selesai sidang kemarin. Cuma Anda diem aja kan, Anda lagi siapin ini juga materi. Ya gitu, cuma karena antum sifatnya ya dengan apa ya stakeholder ya untuk akreditasi, kalau Anda kan lebih ke akreditasi kemarin tuh akreditasi. Kebidanan. Iya, oh kebidanan nih. Iya. Jadi anak kan bagian. Jadi sekarang berapa jurusan? 7. Nah, jadi mau keluar udah harus surat itu ditahan-tahan terus gitu. Jadi kan pertama masih ada biaya si anak ini kan. Kalau keluar belum ada kepastian untuk passive income-nya. Oh maksudnya lah. Anak antum? Ya kan lagi sekolah kan. Iya. Sekarang yang paling kecil? Paling kecil SMA. Di SMA 7 Tangsel. Oh maksudnya bolak-balik nggak boarding? Enggak, yang kedokteran ini nih yang butuh biaya ini kan. Di mana itu kedokteran? Di UI. Di UI. Dokter gigi lagi saat. Waduh. Makanya harus jadi utang sana. Jadi alhamdulillah Allah tuh kasih orang yang apa ya mengerti, memahami. Tadi kemudahan itu dikasih pinjam nggak usah bayar bunga. Iya. 2 kali BPKB dipegang itu kan percaya namanya. Itu yang mobil. Satunya kedua itu ngebantuin kuliah. Iya itu. Kan ke UK itu kemarin. Harus ada 1 M. Di UK ini anak. Anak. Oh, ambil kedokteran itu. Jadi yang kedokteran. Jadi
apa ya kelas internasional gitu. Oh, oke. Jadi S2 di sana langsung. Iya. Begitu balik dia S1-nya sarjana sekaligus S2-nya. Deposit dulu 1 M. Harus ada kan di Iya. Inggris itu harus ada 3 bulan. Jaminan 3 bulan. Nangkring gitu kan di rekening. Aku cerita apa adanya gitu. Ya udah dibantuin Sat. Gitu ya. Iya. Ini jamaah soft nih. Bukan. Ada aja pokoknya. Ada aja. Ya orang baik lah pokoknya. Iya. Itu Allah Masya Allah. kirim apa ya malaikat lah Iya, dalam Masya bentuk Allah. orang gitu ya. Masya Allah. Ya aku nangis kemarin tuh. Ya Allah kok kita ketemu tembok gitu ya. Saya berdoa aja tuh. Akhirnya itu Allah kasih cara lain Kasih cara, gitu. iya, benar. Walaupun pinjam gitu ya, Allah Iya, kasih Ya artinya kan kemudahan. ada kemudahan. Gitu. Iya. Nah kan jadi tetapnya harus dibayar kan. Iya. Saya bilang aku minta gimana caranya bisa apa ya melunasi lah sebelum ajal Iya, ini iya, ya saat jadi kan nggak mau gitu Iya. ya. Nah jadi itu jadi mikir nih kan dia mertua tuh ada lahan tuh di Bogor juga tuh di Cihideng tuh ada 5 Sini dong, Cihideng hektaran lah. Sidang. Iya. 5 hektar 7 hektar sih. Tapi yang bisa ini 5 hektar. Dekat Warso. Enggak. Belum. Enggak. Di dekat IPB maju sedikit ke dalam gitu. Nah di sini dia mau coba dibangun perumahan rukosnya gitu Iya, lah. iya. Rukos. Rukosnya mau Islami ke mau apa itu lagi Oh, perdebatan belum ini itu ya. konsepnya. Kayak gimana kan itu. Emang ada ya 10 menitan lah maksimum 15 kalau macet. Oh. Tapi lumayan lah nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu 15 jauh, menit. ya. Tapi kan sekarang ada ini. Flyover tuh yang dibuat baru sama Pemkap. Belum tahu tuh? Gimana belum? Udah. Belum. Enggak ada kok IPB. Maju sedikit ke sini ke kiri. Iya, itu kan. Flyovernya di mana? Itu kan yang sering konsentrasi macetnya di situ. Iya. Sudah nih. Antum Aduh, wah, udah lama nggak ke Bogor, Udah lama. ada hikmahnya juga ke Sahil. Flyover. Tuh. Dirancang untuk mengatasi kemacetan dengan membentuk simpang 4 di gerbang utama IPB di Dukuh. belum kali baru dirancang. Iya, enggak maksudnya ini nanti Belum kan ada gerakan. udah mulai dialihkan jalan. Lebaran jalan C4 udah. Oh, Sivor udah. Iya, ini maksudnya udah dilebarin. Sudah mulai ini. Tuh. Target selesai konstruksi secara spesifik udah nih, udah ada ininya. Udah ada beritanya. Sudah proses perbaikan jalan dulu Dramaga baru ini dalam rangka membuang sehingga ini akan dibuat di sini ya. Wah, itu bakalan ngetop itu. Nah itu memang ada jalur provinsi nanti tuh dilewatin. Itu bakalan rame itu Iya. antum. Oh, satu tol yang melintasi di sisi kawasan di IPB Dramaga kemungkinan. Assalamualaikum. Nggih. Punten mau nanya. Emang di Bogor udah ada itu jembatan itu? Jembatan baru di IPB Yang buat pengalihan buat pengalihan itu. macet. IPB. Yang ke arah Sadeng, ke arah Cideng. Udah ada ini? Jembatan. Belum ada ya? Sebentar, Pak. Belum kayaknya, Pak. Terakhir kapan ke lokasi? Cideng. Si Hideng ya sebulan yang lalu lah. Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu lah. Oh, masih normal jalannya masih gitu ya? Masih begitu. Oh, baru rencana Masih itu. belum ada perubahan. Tapi pelebaran yang ke arah C4 udah ya? Pelebaran ke arah Cifor. C4. Lingkar IPB. C4. Lingkar IPB. Kalau C4 belum ngerti, Pak. Kalau C4 belum Oh ngerti. iya itu. C4 itu kan masuknya ke sana ya. Jarang dipakai soalnya kalau ke C4. Oh, jalur utama ya. Atau jalur utama atau jalur Ciampea gitu. Jarang gunain C4. Iya. Daripada macet parah kalau C4 kan masuknya mesti ke kampus IPB ya. Iya, benar. Nah, belum update lagi kalau Belum kalau update. C4 ya, belum update lagi kalau C4. Oh iya. Eksekusinya 2027, Bomang namanya ya. Ya udahlah. Iya. Oke, Ndre. Ya nuhun, Ndre.
Ya, Assalamualaikum. Ya, mangga. Oh iya, tapi udah di ini jalan alternatifnya udah Nah, dibangun. kalau udah ada kan lebih bagus. Iya, udah. Makanya kemarin tuh adik anak kan ngajar di sana di tempatnya Ustaz Budi Asari. Dia bilang, "Bang, jalanan udah dialihin." Katanya, "Oh, masa?" Jadi dia ngajar di situ di Kita foto dulu nih, gua ingin ke ini. Kasih ke Bang Erik. Wah, ontok tuh Bang Erik tuh dah. Dia kadang-kadang dia politikus ya, politikus tahu sendiri ya, Sat. Ya, Oh, ya. dia di partai ya. mana? Tapi beda enggak seolah-olah. Oh gitu. Politikus kan Ya. itu ya, Ya, benar. konotasinya itu. Dia bisa A, bisa B, bisa Ya. C gitu. Jadi apa yang dia omongin aku udah nggak percaya itu. Nah, Rizal ini orang baru apa emang lama Orang ganti? lama sebenarnya. Mau ganti antum ya? Iya. Dua. Nah. Minta share kalau boleh. Gitu, malah antum sejak itu nggak diajak-ajak lagi ketemu. Di ini kemarin juga satu rahmi nggak diajakin, apa nggak diajakin. Iya. Aku Pak Diki mikir kan aku nggak ada masalah sama Iya, Bani iya, gitu. iya, Aku nggak ngomong. Iya, iyalah, Ini karena kan gitu. itu urusan internal keluarga. Itu ditahu kali Mas. Kalau sama keluarga ini sih Bu Siti sama Pak itu sama suaminya. Kemarin anak sakit, dijenguk sama Pak Marsudi. Iya. Iya, Masya datang. Itu Pak Marsudi, alhamdulillah tuh. Jadi kalau keluarganya Pak Diki gitu ya, alhamdulillah masih apa Keep ya? kontak lah, masih Baik, bagus. baik. Malah internal sendiri. Iya. Yang Paling enggak- pernah yang ya Allah, masya Allah. Ini kalau udah sampah surapah itu udah. Iya. Cuma aku diajarin kan sama Ustadz Nuzul kemarin. Maafin, katanya tuh. Ya Ustadz nggak tahu ya gimana. Udah, iya kalau udah harta keambil, udah ke ini segala macam, terus diinjak-injak akad ini jelek-jelekin orang depan umum, langsung wah ya Allah. Fitnah gitu, itu gimana Ustadz itu ya? Aku mau ngelawan, Masya Allah. Bang Rusidi low profile, lihat aja kayak gitu orangnya. Iya. Terus mau ke rumah gitu kemarin tuh. Itu dia Pas tuh. lagi sakit. Nah, kan lagi ke rawat jalan gitu ya. Ketemu tuh 4 mobil. Pak Marsudi, Pak Diki, ada direkturnya Pak Andri, ada Nggak rawat jalannya di Sariasi situ. Sariasi. Jadi mau tangguin ke rumah. Oh. Gitu. Akhirnya udah di rumah sakitnya itu. Masya Allah. Nah, pikir kemarin tuh kirain gitu ya, kirain banget bahwa anaknya mau maju Banten 1, tapi nggak jadi. Iya. Arif itu ya. Iya. Sayang banget. Padahal tuh konsultasinya di meja makan bareng. Gimana menurut Ustaz? Ya kalau memang manfaat harus diperluas, saya bilang. Saya dari sisi syar'i aja melihat. Kan dia sudah tidak bisa lagi nyalon. Sudah 2 periode saya bilang. Ya naiklah ke level Itu kayak provinsi. duitnya kayak nggak habis-habis itu. Iya. Insya Allah Masya itu. Allah. Yang saya kaget tuh waktu beliau kan ngobrol ya sepanjang safar tuh dari bidan gitu, bukan bidan, Iya, bidan emang. Paraji lah tepatnya waktu zaman dulu gitu. Bu Sitinya tuh. Iya. Terus tempatnya banjir, itu kan kebanjiran tempatnya dulu ya. Allah, saya dengerin ceritanya gitu kan, dahsyat banget perjuangannya. Sampai anak-anaknya kuliah di luar negeri gitu kan, itu bukan main gitu kan. Seorang bidan gitu. Iya. Masya Allah. kasih. Sekarang dokter-dokter spesialis bekerja untuk beliau kan gitu. Itu dia makanya. Insya Allah banget. Terima kasih. Jadi kalau makanya jadi saya tuh kayak gini ya saatnya nyawa ketemu apa gitu ya. Oh kayak ada image gitu segala macam. Wah nggak tahu nih dalamnya kayak gimana. Aku tahu gitu. Iya. Iya. Orang tuh Astagfirullah. lebih baik kalau versi saya lebih baik orang tuh underestimate ke kita ketimbang over.
Karena apa? Kalau underestimate itu ya kita gitu kan. Sombong, rasa sombong. Enggak, maksudnya kitanya disombongin sama orang nggak apa-apa. Nggak tahu ya aslinya kita gimana kan gitu. Iya. Dari ketimbang orang sudah overestimate sama kita, akhirnya ya ternyata nggak ada isinya gitu, kata orang Sunda, eleh gitu. Kalau dia kan gitu. Sama saya di Uzbek pakai sendal jepit aja. Pakai sendal jepit di Pak Marsudi. Pak Marsudi, iya. Ya Allah ya Rabbi, ini yang punya 8 rumah sakit saya bilang. 8 sama IMC Iya, sekarang. 8. Iya. 8 rumah sakit namanya. Jadi mau keluar gimana situ? Beneran itu. Udah jadi surat. Kemarin saya tawarin juga salah satu rumah sakit, kata Bang Diki, keluarga nggak tertarik Ustadz katanya, karena kecil. Kami punya standar bikin masjid di depan gitu. Kan beliau begitu. Jadi nggak ada lahan untuk bangun masjid. Itu nggak tertariknya. Mau dia di kalangan elit, perumahan orang top. Kalau kecil kami nggak. Justru di IMC itu bagus karena areanya pemukiman dan BPJS di situ kan. Itu sebenarnya anak tuh udah ada solusi-solusi sebenarnya untuk memperbaiki ini penyakitnya ini gitu. Cuma anak itu dia nggak mau repot, dia mau dagang aja. Kayak aset-asetnya hari jual-jualin tuh. Oh gitu semuanya. Dia yang di Medan, di Batam, dia jual-jualin. Jadi habis dong. Ya nyusut banyak. Ya karena nipuin orang gitu ya. Terus dia ketipu semua orang. Ratusan juta. Pak Yusuf ini percayanya almarhum Pak Peter, Pak Peter. semua dirut ke saya semua. Iya Pak Peter. Anak yang meninggal, anaknya udah ini. ya tangan kanan dulu Pak Haji ya berarti. Ya alhamdulillah dulu kan istilahnya Ya percaya. bisa ini ya. Dulu itu juga dia Batak Nasrani keras gitu. Cuma objektif. Nah itu kita seneng kayak gitu. Itu objektif gitu. Jadi kamu sholat. Foto lagi ini sama beliau. Iya ini. Ya. Ya bismillah alhamdulillah. Backlight ya. Berkah. Iya, mendingan begitu. Maksudnya dia walaupun dengan keyakinannya bodoh amat tuh akidah dia kan. Iya. Tapi kalau dia orang objektif, walaupun keras gimana ya, salah bener-bener gitu. Dulu ya bukannya anak urus sombong enggak gitu. Jadi dulu tuh Waterindo itu air. Itu stuck. Stucknya itu pertama dia punya dirut sama direkturnya teman-temannya Pak Peter nih. Almarhumnya kan, almarhum bisa sih ngomong almarhum. Apa ya? Pak Peter aja. Pak Peter lah gitu ya, udah menik gitu ya. Nah, kemudian masalah lah itu ya. Nah, kemudian gak jadi tuh si usaha itu air itu. Nah, terus izin gak keluar, belum keluar kan jadi gak bisa jalan kan. Air ini pengolahan air. Oh, iya. Air kali jadi air bersih. Iya, jadi air bersih. Nah, saya dicemplungin sama Pak Peter, cemplung di situ. Jadi dirut di situ. Dirut. Nah, terus kan harus bangun, gitu kan? Begitu harus bangun, ini di antara 1, 2, 3 nih temannya dia sama Bu Ani berantem. Oh. Bayangin nggak tuh? Gimana mau jalan, Bang, kalau ini belum beres internalnya? Ya aku ngerapehin dulu dalam semua, udah oke semua, baru ngebanking. Saya masih belum ini belum ini belum syar'i banget gitu. Ke Bank BNI lah gitu ya. Nah, Bank BNI saya kasih proyeksi segala macam, oke dia mau ya sistemnya tapi refinancing, bukannya project financing. Nah akhirnya yang terjadi saya panggil tuh vendor nih gue ada project ini ada ini ya PO dari PDAM. Ini kalau jadi, ini bank akan cair. Ya. Tapi saya nggak ada uang nih, saya cuma ada aset. Saya bilang ke abang, Bang, saya minta asetnya aja deh. Pak Peter nih? Pak Peter. Untuk merunning ini, nggak perlu uang, saya bilang. Pakailah aset kan. Nih. Vendor gue ada aset nih, lo pegang aset, lo kerjain dulu, ya turnkey project, tambah 6 bulan saat. Ada cost of money, ada cost of risk di situ saya tambahin. Nanti 6 bulan, nih bank cair, sertifikat tolong kasih ke bank, Anda dibayar oleh bank. Selesai urusan. Jadi saya dengan bank urusannya, kan gitu ya.
begitu jalan itu sertifikat tuh nggak diminta sama si vendor. Udah bapak pegang aja, simpan aja, saya percaya. Dibanguninlah tuh duluan tuh kebrok terus jaringannya 9 kilo dibangunin tuh ke instalasinya ke PDAM sama ke pabrik itu apa Indomie itu Indofood yang di Bekasi Cibitung situ. Gitu kan. Nah udah ini kan nggak mungkin langsung kebayar, ada uji coba dulu kan sebulan. Udah siklusnya berjalan, saya panggil orang bang, nih udah ada siklus nih gitu ya, baru cair tuh cair bayar semua. Alhamdulillah utang apa semua udah beres. Mulai kita siklus produksi kan udah berjalan. Nah IMC ricuh tuh yang masalah warga itu. Oh itu tadi pembangunan. Sob di sini lebih tinggi asetnya nih, lo pindah deh itu di jalan, tarik. Nah saya dirut kan di situ. Pindahin ke IMC. Jadi wadirut di situ, wakil dirut, suruh ngurusin lah, tapi komersilnya. Bukan masalah teknis operasional keuangannya. Nah, saya ditaruh di grup di situ karena saya ngebanking di situ. Jadi beberapa RAB itu saya take out, ya kerjakan sendiri. Yang mengkoordinasi itu di Gramet di holding. Nah, saya yang koordinasi ini kan, itu supaya jalan tadinya. Nah, ya kan kasus itu akhirnya terhenti gara-gara tadi COVID itu kan. Yang harusnya bisa kalau saya udah jadi duluan kan, uang udah bisa masuk bisa muter, revenue gitu ya, bisa muter ya. Karena hitungan saya tuh masuk, gitu. Nah ternyata lebih dari 3 tahun bahkan 5 tahun ya berhenti gitu kan, stuck. Jadi uang tuh habis, uang kepake untuk saya kan nggak mau ngedrop ya gitu ya, kepake. Nah ini lagi collab gitu ya, lagi wah ini kepake nih dananya, bang jual aja di sini yang aset-aset yang kepake jual aja buat nyati dulu nih ini gitu kan. Nah keburulah meninggal dia gitu, keburu meninggal anaknya nih masuk nih langsung tahu kayak gitu loh. Udah bawa orang lain yang konsultan yang nggak ngerti, yang belum pernah ke rumah sakit. Kan beda ya tarif umum, tarif BPJS ya pasti. Itu beda. Nah sulitnya itu dilaporin ke Bu Ani yang nggak ngerti juga. Bu Ani dia kan di rumah terus ya, laporan terus kahasut lah dia gitu. Saya bilang Cani kalau saya cheating buktiin, ayo mana saya bilang. Panggil pada saat sama dia tuh, panggil bareng-bareng. Mana buktinya? Jadi cuma kalkulasi begitu doang, nggak ada ininya, nggak ada. Ya Allah Gusti saya bilang, ini ujiannya alhamdulillah saya bilang, jalan dia saya dicoba saya bilang. Akhirnya gitu yang saya saya lagi getolin saat itu ke Satduzul ya ke ini kan, bolak-balik ke mana ke Iman Nurul Iman. Oh ke Blok M. Iya Blok M kan gak bicara tuh ke belakang tuh ke ruangan ini belakang tuh saya suka ini. Nah jadi dia kan memang tasqatu nafsnya tuh ini banget kenceng ya kalau Satduzul. Jadi akhirnya saya banyak Allah sudah mentakdirkan ini sudah takdir Allah gitu loh. Jadi saya harus bersyukur dan istilahnya ikhlas gitu istilahnya. Nah, tapi saya sudah usaha. Udah enggak lagi sekarang, enggak ketemu Ustaz Nuzul lagi. Udah jarang. Penyakit masyarakat itu. Ketahuan deh. Enggak, terakhir kemarin itu waktu ngundang ke itu aja. Ngundang ke Asof. Oh, ke Asof. Ya kita datang. Iya. Kan kita ke sana. Nah, kalau masih ketemu lagi salam dari ketua kelasnya gitu. Oh, gitu. Saya ketua kelasnya dulu. Di Libya. Oh, ya udah nanti ketemu deh. Niat kan aku bilang ketemu lagi deh gitu. Sama Ustadz Badru tadi saya mau arah sana lagi. Karena Ustadz tuh udah rutin kan di Asof kan. Jadi Ustadz ya pengen dibanyakin lagi lah. Iya, paham. Waktu itu kalau nggak salah Ustadz dari tempatnya Bang Solihin Kala ya, kalau nggak salah, terus ke Asof kalau nggak salah tuh, karena si Jidet yang Jidedi itu yang gemuk yang ngasih tahu. Nah, ini Ustadz Nuzul nih dari tempatnya Bang Ihin Solihin Kala, habis kajian mau ke Asof gitu. Nah itu dia ngasih tahu, masih inget kan? Baru-baru baru-baru. Terus makanya
Salamin. Tuh kak, jalan kaki dia. Iya. Macet. Macet. Iya. Macet pas lagi ada acara apa sih? Iya, Everyday. Everyday. Apa gitu ya. Terus ada Bintaro lagi ada acara juga. Iya. Iya tahu. Tahun Jaya. Pas mau jalan kaki di Iya, situ. tahu Anda denger itu. Nah itu punya cerita inilah kami. Luar biasa ya. Saya jatuh karena vertigo kumat. Saya ingat kok kayaknya semua benda bergerak gitu kan, papan tulis bergerak. Tiba-tiba pas bangun, loh kok GMC ini saya bilang. Iya Buncit Raya kan. Buncit ya. Udah Umi udah tenang aja dulu katanya. Loh kok di sini? Udah Abi di rumah sakit katanya. Siapa yang bawa? Ada Ustaz Nuzul kan. Oh dia. Iya, saya kan kelasnya lantai 4. Gotong Ustaz Nuzul, ada beberapa kawan-kawan lah gotong. Karena masukin lift nggak muat. Iya. Saya tinggi, kalau didiriin lagi pingsan. Pingsan. Akhirnya digotong gitu, turun lewat tangga biasa. Itu saya masih inget Pak. Ntar. Salamin dia masih inget ya. Aku suka nyelonong ke belakang. Oh ke belakang. Iya. Di itu. Iya. Udah tahun aja nih hari sama asof. Enggak apa-apa ntar makanya kalau saya tanya tadi salamin aja gitu. Ini masih inget ya pasti. Iya, baru iyalah, kelas ya. Galak tau kelasnya kayaknya. lebih ke arah gini. Oh, pribumi anak sini, akamsi anak Betawi. Yang lain mendatang. Akamsi. Ingat banget ya Allah, tahu-tahu di rumah sakit bangun. Di pelajaran tafsir Dr. Abdullah Sabti. S1 ya, S2. Abdullah Sabti. Sebetulnya kalau nggak salah dulu termasuk yang harusnya dapat keluar ya. Iya. Iya dia sakit, dia sakit Kan tuh. sakit. Heeh. Kejar getah bening. Ada teman juga satu makan. Nah terus jadi kok nggak jadi dua-duanya, satu orang nggak jadi ya. Nggak jadi karena waktu Tapi itu udah sempat berangkat ya Ustaz udah. Nuzul. Jadi waktu itu ada kebijakan entahlah apa gitu. Ya dulunya nggak berangkat. Enggak, Ustaz Nuzul berangkat, terus sakit balik. Nah, Ustaz Umar Makkah udah kadung ngambil di sini di Bogor di Wika. Di Wika waktu itu sama saya. Nah, terus Ustaz Nuzul pulang karena sakit ya kan, nggak ngelanjutin. Karena memang seingat kami waktu di S1 di Lipia juga dia sudah ini kan isunya kelenjar getah bening. Nah itu jadi teroid itu. Nah terus karena nggak ini lagi gitu, kalau nggak berangkat lagi ya dianggap ini sudah selesai karena program yang nilai bagus itu 2 teratas diberangkatin. Umar Makkah. Iya, satu maka yang paling bagus itu sebetulnya satu makanan juga ya. Oh nggak salah ya. Iya, satu suku dapetnya dari mana gitu pokoknya. Iya. Dapat aja. Tapi kata Allah memang ya karena sakit akhirnya pulang. Sakit dia. ya. Kan pamitan tuh dulu Iya, kan. beliau kan ngajar di Asof. Ya asap Iya. tuh dulu tuh Di Asop. awal-awal. Pamit ke kami. Iya. Kami mau ke Riyadh ya Ustaz ini. Di Riyadh, di pusatnya Lipi ya di Riyadh. Iya. Jadi saya mau belajar doakan gitu kan. Terus tiba-tiba dengar kabar beliau nggak jadi pulang. Iya, pulang. Gitu kan. Betul. Tapi alhamdulillah sehat kembali ya luar biasa. Ya mungkin banyak faktor sih karena kan ya nggak tahu lah ya maksudnya apakah di sana jadi kayak ada jemaah saya begitu berjauhan dari orang tuanya waktu itu terus gaya hidupnya gaya makannya beda dengan di Indonesia mungkin akhirnya kan yang dimakan juga bisa jadi obat bisa jadi penyakit ya. Iya betul. Samping sini beliau terapi juga gitu. Tapi ya alhamdulillah sih dengan sehat lagi beliau bisa berdakwah kan. Wah, betul. Ya kalau nggak inget sama ketua kelas saya cabut KTA-nya. Saya cabut KTA-nya. Ntar fotonya dikasih dia. Cabut KTA-nya. Orang saat isi dong saat di ini kapan ini? Dia kan di situ. Di esok kemarin. Ingat itu. Susah banget menurut dia itu Iya. waktunya tuh, masya Allah. Mana habis pulang tadi? Susah nggak ketemunya Pak? Oh, barikadenya banyak. Enggak, anak sih langsung terus aja. Terus aja, iya. So yakin so pede gitu, duduk. Bapak siapa Pak Yusuf Bintaro bilang aja Pak Ustaz. Langsung saya nunggu di luar, bukan panggil Ustaz udah. Karena dulu kan di rumah kan Iya, kajiannya. betul. Di rumahku Iya. sebelum Awal-awal. pindah ke Asof. Pertama kali asaf itu Jumatan tuh beliau Iya, kan. iya. Pertama kali tuh dipaksa Jumatan. Masih di bawah kan semua kan. Basement. Masuk paksa gitu kan. Iya. Beliau tuh yang awalin tuh. Sekarang ngisi rutin nggak mau. Dia bilang udah banyak Ustaz. Salah satu Ahmad Ridwan. Iya. Udah ngisi di sana kan. Ustaz coba
udah ada siapanya, udahlah itu cukup, lu nggak mau rutin. Di rutin nggak mau. Jadi Jadi cukup di Nurul Iman aja rutinnya. iya. Udah liman. Karena biar ini bagi-bagi Dakwahnya, katanya, biar bagi wilayah gitu apa sih ya? Iya. Aduh. Terakhir ketemu di tempatnya Pak Yusuf Kalla waktu itu sama di Dharma Wangsa. Udah hebat ya Supal ada ini ya. Oh kan kajiannya rutin di rumah beliau. Sama Ustaz Nuzul. Sekala tuh. Luar biasa ya. Yang anak denger itu yang SBY, orang SBY itu siapa? Anak SBY tuh. AHY. Oh AHY. Khalid ya kan? Oh kalau itu ya. Enggak kalau ini jadi Pak Yusuf Kalla itu ya turut-turut keluarga lah gitu. Ustaz Nuzul. Nah itu saya ketemu di sana waktu itu. Saya habis isi kajian di tempatnya kalau nggak salah anaknya Pak Hatta Rajasa kan deketan rumahnya tuh. Jadi anak Pak Hatta Rajasa di sini Dharma Wangsa ini Pak JK tuh di sini rumahnya gitu loh. Jadi nyebrang doang. Oh iya. Ke sana gitu. Ketemu kebetulan kawan saya dari Bali datang. Seangkatan kami. Ya udah kita ngumpul di sini saya bilang gitu. Ngumpul aja gitu. Jadi maksud itu ya di asal itu bukan ngebeda-bedain ustadz itu ini, tapi ustadz itu ada apa yang namanya? Kekhasan masing-masing. Ya, spesialisasi kekhasan. Kekhasan itu ya itulah. Istri. Itulah. Istri. Bukannya ini gitu kita ada semuanya gitu. iya, ada kekhasannya gitu. Ya. Ini tasjatun nafs dia ini deh gitu. Ada yang kalau Ustadz, kalau Firanda kan ini beda gitu ya. Iya beda, memang Khalid beda. pegangannya beda. Ustaz Khalid lebih ke arah sirop kuat dia gitu. Ya beda. Ustaz Nuzul, ya Ustaz Nuzul sih berkawan 8 tahun di Libya. Tapi sempat jadi Semuanya udah jadi ustadz semua. Jadi dia. ya secara umum jadi dai ya. Semua ya. Walaupun mungkin kapasitasnya yang beda-beda. Iya kan Ustadz Ahmad Ridwan luar biasa, Ustadz Nuzul, Ustadz Umar Maka kan dari Waduh. UBN. Iya. Ini mah bagian ngeramein doang. Kalau ada yang ini kan, walaupun mungkin di luaran kadang-kadang itu ya memang ada misalnya ada pendapat yang beda gitu, misalnya kayak apa-apa gitu. Di grup juga suka itu, saya suka dengerin pasti ribut lagi gitu maksudnya hal-hal yang gitu kadang-kadang. Tapi pas ketemu rangkulan gitu, saya pas ketemu abis itu Biasalah kalau sama temen kan gitu kan. Tapi di grup nih tadi saya juga bilang lagi di chat di grup saya bilang, ayolah Sahil setiap sebulan sekali Kak, boleh silakan mau dimanapun kita ngumpul boleh gitu saya bilang. Karena kadang-kadang yang jadi miskom di tengah masyarakat itu ini ditanya sama jamaah jawabnya apa, ini ditanya sama jamaah jawabnya apa, kemudian kita nggak saling Koordinasi. iya, tabayun dulu proses kayak mana. Itu yang sering jadi fitnah di tengah masyarakat itu saya bilang. Ayo udah boleh katanya. Sekalian kita belajar ilmu yang masih anget dokter katanya. Ini yang lain-lain kan gitu. Saya bilang ayo ilmu tentang ternak kan. banyak salafinya juga kan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Iya kan teman-teman kita kan memang seangkatan gitu. Kita yang jemput kalau di Jakarta tuh kita jemput kita aja. Dari mana-mana, dari Medan. Kalau lagi sini bang, kan manggilnya namanya anak Betawi bang. Bisa diganggu gak? Posisi di mana? Ini, ya oke kita jemput gitu kan. Ya namanya itu tadi makanya mungkin. Iya, mungkin kenapa jadi ketua kelas? Kami sih besok-besok kalau mau ke Jakarta gampang gitu. Gitu, Dia gitu. punya kota. Itu. Lebih ke arah itu. Jadi ya udahlah, ada pikir. Ya alhamdulillah sama Ustaz Nuzul. Insyaallah baik-baik kita semua. Ini memperbaiki hati itu luar biasa. Wah, itu guncang tuh dulu. Guncang banget itu waktu saat itu tuh. Bayangin aja, kita sudah berusaha maksimal, kita yang mendekatkan, yang menemukan ya. Saya sama Ustaz tuh berdua nih. Saya dari sisi IMC-nya, Ustaz dari sisi Marsudinya, Iya, Pak Dikinya. Marsudi. Ya kan artinya kan orang normal mah kan diperhatiin dong, gitu istilahnya ya. Ini sama sekali ditendang sekali. Itu semua bahkan yang lainnya lebih dalam lagi, agak keceritain gitu. Aku udah ceritain punya utang sama orang tua aja, dia bilang nanti ya kalau udah ada penjualan pembayaran dari rumah sakit, udah ada duitnya nggak juga dibayar. Jangan dibayarin. Itu ke orang tua itu. Masya Allah itu saking belakang. Lupa gitu, sampai gini. Mama kan nanya,
udah dibayar belum sih itu rumah sakit gitu, katanya udah. Nah, kan buat nenangin orang tua ya, kayaknya belum deh mah. Masa sih lama banget kan gitu ya, mama mau bayar, mau minta uangnya nih gitu. Sampai sekarang belum. Ya Allah. Itu mau orang tua udah Tuh, besok nggak mau zolimnya pinjam lagi. sebegitu, Ustaz. Itu zolimnya. ya ada uang ya, namanya uang orang tua kan tabungannya beliau Iya, juga. iyalah pasti. Sabar ya Mai, sabar mau. Ya, mama juga nyabarin ke saya, coba. Iya makanya Sabar ya gitu kan. Masya Allah, jadi itulah saya nggak bisa apa ya, frontal gitu. Tapi kalau adiknya abang itu ya yang Pak Peter itu, dia frontal, istilahnya mengerampok lah gitu. Gue mau ini. beda agama lah ya, Iya. Ustaz ya. Ya. Dia Salemba aset diambil sama dia. Oh gitu. Iya. Jadi adik-adiknya tuh jual-jualin aset Mbak. Udah langsung ditendang-tendang semua gitu. Laki-laki ini. laki itu. Laki juga, perempuan juga ada. Yang Oh, perempuan iya. di Amerika semua rumahnya dijual. Oh gitu. Rumahnya jadi udah ngerampok, jadi memang karena karakternya gini kali gitu. Kalau saya gini lembek ya beginilah. Tapi saya ada Allah, saya bilang udah tenang aja. Ya makanya adik-adiknya langsung aja gitu. Iya. Adanya langsung. Kalau saya nggak kayak begitu, takut aja. Beda Yesus dan beda imannya kan. Sudah duduk di piring. Ya, nanti Cah. gimana aja ya Lia? Wah, tapi Ya, Ya. Nabi dah. Tapi masih banyak sudah datang ke sini. ya masalah jadi Allah aja. Nggak ada, tapi tetap anak kan ada tugas juga. Jadi tetap nanti anak foto-foto ambil gambar Ya. gitu. Total. Jadi kalau ada RAB-nya apa nanti Ya. anak dorong Ya. gitu loh. Supaya Ada sudah kalau buat supaya itu dibantuin ada. lah Bahkan gitu. sampai rancang bangunnya juga sudah ada. Iya. RAB-nya cuma nanti anak mau lihat filenya di mana. Kemarin kan ganti handphone tuh sempat rusak. Sampai jamaah tanya, Ustaz, WA saya nggak dibalas. Yang mana ya? Jadi handphone tuh sampai saya bilang lagi buka WA keluar sendiri, keluar sendiri gitu loh. Aduh, kok begitu ya kemarin? Coba di reset, hapus dulu WA-nya, hapus gitu kan segala macam. Wah enggak, ini kayak harus ganti handphone saya bilang. Harus ganti handphone nih. Benar begitu diganti, waduh banyak yang. Jadi kalau di obrolan grup, WA grup tuh menunggu pesan gitu loh, kayak ada waiting gambar gitu jam ya. itu. Aduh, ini nih apaan isinya kita nggak tahu. Padahal grup keluarga kan, emak ngomong apa nih, abang kita lagi nanggapin apa. Kayak gitu ya sempet kemarin. Benar Allah deh. Ya gitu, insya Allah nggak apa-apa kalau antum mau ambil gambar, silakan. Sama kalau ada nanti RAB-nya, jadi anak Iya. bisa Siap. ini. Ntar anda cari-cari dulu di mana. Karena waktu itu udah Pokoknya dikasih. kan itu ya Sama ini arsitek. tanggung jawab ini aja Ya. ya saya sebagai ini lah. Maksimal mungkin. Semaksimal mungkin saya Mudah-mudahan semua saya sendiri juga digituin, saya coba bantuin Ustaz, sama tahu Allah kasih itulah. Amin. Ah, iya. Iya. Ya mudah-mudahan lah insya Allah. Gitu. Karena itu tadi pikirkan, aduh, kemarin udah Ustaz di sini aja nih. Kalau di sini mungkin nanti cuma mapas ini aja pohon. Sinar ke ininya kuat katanya buat lele. Enggak, saya sayang aja itu saya udah peruntukin buat ini kalau secara blueprint saya bilang gitu kan. Buat apaan? Asrama putri. Ya enggak, ini kan kolam portable aja kata dia. Enggak, kolam portable jangan di situ saya bilang gitu. Itu tadinya makanya ya udah. Karena dari awal saya udah bilang jangan ada pembangunan yang mengorbankan satu pohon pun saya bilang gitu. Nah, ini kan Prinsip tuh, iya, waduh itu prinsip saya. Karena saya bilang saya nanam ulang. Jangan-jangan saya udah mati, pohon ini belum segede ini saya bilang gitu. Ini pohon udah gede-gede banget saya bilang. Dia kan buat jaga tanah kan. Saya bilang yang lain pada longsor, alhamdulillah kemana sini enggak. Ini RT 3 ya ada warga rumahnya longsor tempo hari yang saya bilang alhamdulillah kita kan terasering-nya terlalu curam ini. Iya. Tapi kalau ya setelah Allah sih pastinya pohon-pohon ini menjaga setelah Allah. Jadi udah segini gedenya kalau ditebang saya bilang nanti terjadi longsor. Iya. Gitu. Serapan airnya ya. Itu juga makanya saya bilang nggak ada ya nebang-nebang pohon nggak ada. Pindahin boleh tapi yang gede lu kuat ngangkat saya bilang gitu. Gitu paling insya Allah. Mohon doanya juga Ustaz. Siap, insya Allah. Memudahkan urusan kita semua. Amin, amin. Anak beliau lagi dokter gigi. Iya. Iya. Lagi koas. Koas. Bayangin koasnya butuh biaya tuh. Waduh. Apa namanya? Kalisa udah kalau udah selesai koas ada Kita yang mau- ngeberatin keluar tuh. Ya kalau ada yang mau. Coba kalau ke sama sekali nol kan? Iya, iya. Dari mana coba? Aduh. Abangnya dokter gigi lebih mahal dari dokter umum.
Saya tanya satu kalau untuk dokter gigi tuh. Saya nggak tahu nih ada nomor 5 sih. Saya mah kan mau jadi dokter apa gitu. Itu kan dokter giginya nggak boleh rusak ya. Maksudnya Iya, dokter saya nggak rusak gigi, sih. mostly Dulu tapi waktu kecil karies dia. oh, Waktu kecil dia giginya jelek, jadi karies tuh kan Iya, yang hitam-hitam iya. terus tengahnya bolong itu. tapi kan gigi itu ganti kan? ganti ya. Ah. Sekarang dia nggak ada masalah. Ah iya berarti jangan sampai Kalau taruh mau- dokter gigi gitu kan. Dia tadinya mau dokter umum, cuman sama papanya kalau umum itu kan banyak begini. Kalau Iya. gigi itu spesialis Iya. lah gitu. Dia harus mengerjakan dokter gigi sendiri. Iya. Akhirnya nggak bisa beralih. online gitu. Kalau lagi bisa online kan? Iya benar. Bisa online. Sakit Tapi gigi kalau gitu. ada lagi kan yang waktu siapa Musab waktu ortopedi ke Solo subspesialis. Iya. Oh itu lebih Oh, itu itu lagi. Lebih lama lagi kuliahnya juga mahal juga. Yang ngantri, yang luar biasa ya dari Singapura. Subspesialis orto. Orto, dia ahlinya Ponseti khusus, Ponseti. Oh, Jadi dia kaki pengkor itu Ada siapa? CTV. Nomor? Enggak anak kami, Anak nomor 4, nomor 3. Oh, nomor 3. Sekarang udah selesai. Wah udah itu main bola aja kerjaannya. Oh, di bawah. Udah. Lah dulu kan saya kalau cerita itu saya Senin saya berangkat pagi pada subuh, Isya sudah sampai Halim lagi naik pesawat. Pokoknya setiap Senin. Kecuali kalau Umi lagi mau santai bilang mau santai pakai mobil, ya udah saya bisa 3-4 hari gitu. Ya gitu, saya setiap Senin dulu Oh, bawa berobat ke sana. ke Solo. Tiangnya luar biasa. Waduh, dari 7 hari Bu Emma, Hah? umur dia masih merah. Oh, udah kelihatan. Kan yang pertama kali lihat saya, karena dia kan cuma lahirin Iya. kan. Waktu kok kakinya gini, saya pikir nempel karena apa namanya air ketuban kan. Segini kata dokter ininya, SPOG-nya, bukan itu namanya penyakit CTV Ustaz. Oh gitu. Apa maksudnya? Sini nanti setelah ini selesai baru di kita disebutnya tulang pengkor bla bla bla. Oh gitu. Ya udah. Saya ikhtiarin tuh coba cari. Nah, di situ di rumah sakit itu suaminya ahli ortopedi juga. Cuma dia nanganin khusus atlet. Giliran buat anak saya udah jam 11 malam dapetnya. Bayangin anak lagi tidur digituin kakinya kan nangis, akhirnya dia nggak tidur, emaknya nggak tidur, saya juga Jadi besok jadi nggak beres istirahatnya. Udah deh, pokoknya jadwalnya namanya kan dokter Basuki ya, sekarang profesor udah. Kita pindahin aja ke dokter Anung, pindahlah ke Solo. Waduh, itu yang ngantri, tapi kami selalu dikasih privilege. Oh, luar biasa. Rezeki banget. Ustadz Abu Usama yang di Rojak, iya iya. itu juga ditanganin beliau waktu jatuh dari motor. Oh, Sampai Ustadz, kalau Ustadz kenal, bukan kenal lagi. Saya kan ketua kelas. Saya Ustadz dulu Abu Usama itu semua sekelas satu marmaka. oh. Semua itu sekelas kita. Oh gitu. Alamin katanya udah nggak kesini lagi kata dokter Anu. Udah sembuh. Iya udah sembuh nih penyakit masyarakat udah sembuh gak ini nih. Beneran, ya Allah yang bikin saya tenang begitu azan terus beliau bilang gini, ya semua ke masjid. Luar biasa. Itu semua yang manggilin Ananda Mus'ab, anak Mus'ab, misalkan gitu ke masjid semua. Sholat jamaah set balik lagi baru. Masya Ini saya bilang yang bikin tenang. Umi aja jauh nggak apa-apa Bi. Pokoknya subuh di Halim, Isya udah di Halim lagi. Subuh di Halim, Isya sampai tuh driver taksi itu kan punya koperasi angkatan udara ya. Jadwal Ustaz. Oh iya, sampai kenal jadwal. Iya. Seminggu sekali bisa. Seminggu sekali. Luar biasa. Minggu sekali. Emang rutin. Iya, terkoreksi baru setelah itu 2 minggu sekali pakai sepatu yang besi, Iya. terkoreksi sebulan sekali, terkoreksi 2 bulan sekali, terkoreksi 4 bulan sekali, baru 6 bulan sekali, setahun sekali. Wah Dari itu umur berapa itu berobatnya? 7 hari, Umur 7 hari udah berobat? 7 hari, cuma kan masih Jakarta. Nah di sini karena dapat 2-3 kali pengobatan terus selalu malam, sian banget. Ah udah, saya pindahin ke sana. Oh, Kira umur 7 baby. masih newborn, masih newborn, bener-bener newborn, masih merah. Justru masih ini ya, masih fleksibel lah ya. Tulangnya masih enak Iya. diginiin ya. Cuma kan kasihannya pas diginiin, habis itu kan dikasih gips yang dari semen kan. Tuh anak kan namanya kakinya diginiin, nangis pasti sakit, nggak dibius, nggak dibius-bius katanya. Kan kasihan, emaknya akhirnya ngasih ASI, anaknya nangis, istirahatnya nggak kualitas, besoknya harus ngajar, wah ini nggak beres gitu kan. Gitu jadinya tuh.
Oh, kalau sekarang Ini sih. mau istirahat. Enggak, saya nggak istirahat nih. Ini jam 2 ntar ada tamu lagi dari Bandung. Oh, masuk. Iya. Lihat domba. Bukan, dia mau akad kerja sama tiga pihak gitu. Jadi dia mau konsultasi akadnya. Kamu foto aja dulu yang bawah tuh. Iya. Mangga. Iya, Ustaz mau itu dong mau nanya. Apa tuh? Ya, ini kan